warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Cornelia Adrian Alo dengan NIM 45224072. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai materi konsep dasar perbankan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dari mata kuliah manajemen perbankan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dari uang. Uang adalah alat yang digunakan untuk mempermudah transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ada uang, manusia menggunakan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang. Namun, barter memiliki banyak keterbatasan, seperti sulit menentukan dan menemukan orang yang memiliki kebutuhan yang sama dengan kita. Oleh karena itu, uang hadir sebagai alat tukar yang diterima oleh semua orang sehingga transaksi menjadi lebih mudah. Selanjutnya, saya akan membacakan definisi uang menurut para ahli. Yang pertama, menurut Irving Fisher, uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Dan yang kedua, menurut Walker, uang adalah apa yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi dari uang. Uang memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, sebagai alat tukar untuk membeli barang dan jasa. Kedua, sebagai satuan hitung yang memudahkan kita menentukan harga suatu barang. Ketiga, sebagai penyimpan nilai, artinya uang bisa disimpan dan digunakan di masa depan. Yang terakhir yaitu uang berfungsi sebagai alat pembayaran, sebagai baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pembayaran hutang. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis uang. Yang pertama berdasarkan bentuk, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang kita gunakan sehari-hari seperti uang kertas dan logam, sedangkan uang giral adalah uang yang disimpan di bank dan digunakan melalui alat pembayaran seperti cek atau giro. Yang kedua, berdasarkan bahan pembuatannya, seperti uang logam dan uang kertas. Uang berupa logam seperti koin dan kertas seperti uang kertas yang saat ini kita gunakan. Yang ketiga, berdasarkan nilainya, yaitu uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Uang bernilai penuh adalah uang yang nilai bahan pembuatannya sama dengan nilai nominalnya, seperti emas pada zaman dahulu. Kemudian uang tidak bernilai penuh. Uang tidak bernilai penuh merupakan uang yang nilai nominalnya lebih tinggi daripada nilai bahannya, seperti uang kertas. Yang terakhir yaitu uang modern. Dalam perkembangan zaman saat ini, terdapat uang elektronik seperti e-money dan e-wallet. Uang ini tidak berbentuk fisik, tetapi digunakan secara digital dan semakin banyak digunakan karena praktis dan efisien. Lalu ada syarat-syarat dari uang. Yang pertama yaitu diterima oleh masyarakat umum. Uang harus diterima secara umum oleh masyarakat atau acceptable. Tanpa kepercayaan dari masyarakat, uang tidak akan bisa digunakan sebagai alat tukar. Kemudian yang kedua yaitu nilainya harus stabil. Nilai uang harus relatif stabil agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga, tahan lama atau durable. Uang harus tahan lama atau durable agar tidak mudah rusak atau lecek saat digunakan dalam jangka yang panjang. Kemudian, mudah dikenali dan tidak mudah dipalsukan. Uang harus dikenali dan tidak mudah dipalsukan agar dapat menghindari penipuan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang tersebut. Lalu ada asal mula kegiatan dari perbankan. Yang pertama yaitu zaman kuno. Pada zaman ini, bank berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan uang dan barang berharga serta memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kemudian, memasuki pada abad pertengahan, kegiatan perbankan berkembang pesat di Eropa, terutama di kota-kota pusat perdagangan. Pada masa ini, mulai dikenal sistem bunga sebagai imbalan atas pinjaman, serta berkembangnya sistem kredit. Kemudian seiring berjalannya waktu, bank tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang, tetapi juga menyediakan layanan keuangan lainnya. Kemudian pada zaman modern saat ini, perbankan mulai mengalami perkembangan pesat dengan didukungnya dengan kemajuan teknologi. Bank kini menyediakan layanan seperti ATM ataupun internet banking atau mobile banking yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat, mudah,
dan tanpa harus datang ke kantor bank atau kantor pusat. Selanjutnya, pengertian dari bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan berisi atau berbunyi, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, pengertian umum dari bank. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran utama menghimpun dana dari masyarakat seperti tabungan dan deposito. Kemudian, dana tersebut disalurkan kembali dalam bentuk kredit maupun pinjaman. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai jasa keuangan seperti transfer dan pembayaran lainnya. Contohnya, pembayaran token listrik. Bank memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan perekonomian. Selanjutnya yaitu fungsi utama dari bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana, di mana pihak bank menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan. Yang ketiga, memberikan layanan jasa seperti transfer dan pembayaran. Selanjutnya, dengan ketiga fungsi di atas, bank dapat membantu menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, ada jenis-jenis bank. Yang pertama yaitu bank sentral. Bank sentral adalah bank tertinggi dalam suatu negara. Di Indonesia, perannya dijalankan oleh Bank Indonesia. Tugas utama bank sentral adalah menjaga stabilitas nilai mata uang, mengatur jumlah uang yang beredar, dan mengawasi kinerja bank-bank lain agar sistem perbankan tetap sehat ataupun stabil. Kemudian, bank umum. Bank umum adalah bank yang memberikan layanan lengkap kepada masyarakat. Bank ini bisa menerima simpanan, memberi kredit, menyediakan kartu debit atau kredit, serta memfasilitasi transfer uang. Bank umum melayani individu maupun perusahaan besar. Kemudian ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR fokus pada segmen masyarakat kecil dan menengah. Produk yang ditawarkan biasanya berupa tabungan sederhana, kredit, mikro, dan pinjaman uang kecil. Kemudian berdasarkan sistem operasi, bank juga dibedakan berdasarkan prinsip operasinya. Di antaranya yaitu bank konvensional yang menggunakan sistem bunga pada tabungan dan pinjaman. Dan yang kedua yaitu bank syariah, menggunakan prinsip bagi hasil sesuai hukum Islam tanpa bunga sehingga sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Baik, sekarang kita masuk ke perkembangan perbankan di Indonesia. Yang pertama yaitu pada masa kolonial di tahun 1828. Perbankan di Indonesia dimulai pada masa kolonial dengan didirikannya Bank Hindia Belanda pada tahun 1828. Bank ini berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat dan mendukung aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh Belanda. Bank pada masa ini lebih fokus pada kepentingan kolonial daripada kepentingan rakyat. Selanjutnya pada masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 hingga tahun 1998. Setelah kemerdekaan, perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan restrukturisasi perbankan, di mana pemerintah mendirikan Bank Pembangunan dan Bank Nasional, serta mengatur sistem keuangan agar lebih stabil, dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga kestabilan moneter. Dan selanjutnya yaitu pada era modern, yaitu dari tahun 1999 hingga sekarang. Di era modern, perbankan di Indonesia mengalami digitalisasi dan modernisasi. Layanan perbankan menjadi lebih praktis dengan adanya ATM, internet banking, dan ataupun mobile banking. Selain itu, muncul bank digital dan fintech yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor bank dan pusat-pusat bank lainnya. Perkembangan ini juga meningkatkan inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu bank dan uang berperan penting dalam kegiatan ekonomi.
Uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpanan nilai, dan alat pembayaran. Sedangkan bank menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit, dan menyediakan layanan keuangan. Kegiatan perbankan telah berkembang dari zaman kuno hingga modern, termasuk di Indonesia dari masa kolonial, Orde Baru, hingga era digital. Jenis bank mencakup bank sentral, bank umum, BPR, serta bank konvensional dan syariah. Secara keseluruhan, bank mendukung stabilitas ekonomi, mempermudah transaksi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan kutipan mengenai dunia perbankan. A banking system is an act of faith. It survives only for as long as people believe it will. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun materi yang tidak sesuai. Terima kasih.